Agus ke Depsos nih untuk mengadu. Sabar Gus ya. Hari Senin udah operasi Gus. Silakan. Awas, di sini nggak ada kodok. Kita langsung diterima sama Ibu Kepala Biro Hukum. Luar biasa. Sama Pak PLT Direktur Pak ya. Terima kasih semua. Semoga ada jalan solusi. Bukan polisi ya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih semua. Semangat. Nah, ini apa? Depsos pembaharuan. Luar biasa. Gus, semangat Gus ya. Semangat. Semangat semua. Terima kasih. Doa. Baik-baik semua. Salam buat Pak Wamen. Menariknya, bukan kunjungan Farhatlah yang berhasil mencuri perhatian masyarakat luas, melainkan kata-kata yang ia tuturkan di sana. Pasalnya, dalam kesempatan itu, Farhat memberikan kabar bahwa pihak Kemensos sejatinya sudah memanggil dan memberikan teguran kepada Novi. Dan bukan hanya itu, Farhat Abbas pun membeberkan jika yayasan milik Novi sebenarnya tidak mengantongi izin dari Kementerian Sosial untuk mengadakan penggalangan dana untuk Agus. Lantas, seperti apakah penjelasan Farhat terkait hal itu? Apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa? Diaturannya di mana? Apa ancaman hukumannya, dendanya? Walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan menggunakan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya. Kejaksaan, kepolisian. Ternyata kemarin Saudara NP sudah diperiksa di sini. Menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi. Kalau Agus akan didatangi juga rumahnya dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada 2. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Gitu. Sedangkan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Ya setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Gitu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin? Pastinya, tanya sendiri sama Novi kan. Lu ada izin nggak? Itu aja kan bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan, legal nggak? Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhat mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhat lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Agak lucu sih dengan statement salah satu oknum yang bilang yayasan kita bodong. Zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak nama yayasan. Ya, ada di website gitu. Tinggal ketik aja Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, itu kan jelas ada alamatnya, ada namanya, ada nomor registrasi yayasan kami juga gitu. Jadi jelas lah. Terus kita pun di sini kan konten kreator Mbak, yang jelas ada pelang di yayasan kita, dibilang bodong agak lucu sih gitu. Karena nggak mungkin juga kalau saya bodong, yayasan kita bodong, terus kita bilang di media sosial, khususnya di YouTube, yayasan kita namanya ini kan itu tidak mungkin. Itu kan menjelekkan nama saya juga dong gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya, walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian. Bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya. Kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian. Termasuk
DS, termasuk ente. Pas di 2019, saya ada bukti transfer sama bukti setoran total 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif. 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif untuk dititipkan untuk berjalan operasional. Saya punya kasus 55 miliar uang pribadi yang saya titipkan kepada Ibu Elsa Sharif dan waktu itu Pak Widi. Oke. Pun juga Pak Farhad Abbas ikut campur dalam kasus ini. Ini ada buktinya, bukti transfer, bukti setor, asli semua ada komplit. Nah, dari situ berjalannya waktu di mana Ibu Elsa Sharif sama Pak Widi sama Pak Farhad kita cabut dalam tahap penyidik sebelum pindah ke jaksa atau P21. Kita sudah cabut, saya dan rekan-rekan cabut, bikin surat cabutan. Keluarlah hitungannya Ibu Elsa punya, ini kop surat dari Ibu Elsa. Oke, tulisannya semua Ibu Elsa, di mana ada rinciannya nih dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif, di mana perinciannya total dari 55 miliar yang saya titipkan adalah hitungan hanya di dalam tahap penyidikan itu total 16 miliar. Sekali lagi, penyidikan yang dimana pihak ibu waktu itu hanya ketemu 3 kali atau 4 kali sama saya, biaya total 16 miliar. Sisanya artinya dari 55 miliar minus 16 miliar, sisanya 39 miliar yang harus dikembalikan sesuai dengan hitungannya dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif. Oke, 39 miliar yang dia harus kembalikan kepada saya karena sekali lagi kita cabut itu pas di tahap penyidik. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM gitu. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Elsa Sharif, kemana? Itu aja buktinya. Dibelok-belokan sama Andi gitu. Andi belok-belokan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut, ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa. Nah, dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Saya minta tolong kepada Pak Farhad. Dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Saya minta tolong kembalikan itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain, untuk bantu mereka. Mereka tuh sangat kasihan. Nanti kamu malu. Uang saya di Farhad, mana bukti uangmu di Farhad Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta, dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya. Itu Ponzi. Multi level marketing ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi. Itu pun beberapa tingkatan penyidikan. Cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali. Tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung.
di 2020 terakhirnya kita udah dapat putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan ini menyatakan putusan bebas. Oke, jadi udah diputuskan bebas, tidak bersalah karena Mimals ini beli slot iklan. Oke, dan saksi-saksi juga dipanggil waktu itu, memang semuanya menyatakan beli slot iklan, bukan investasi bodong. Ini seluruhnya total itu kurang lebih sampai 40 hakim yang menyatakan ini beli slot iklan, bukan investasi bodong. Sekali lagi saya jelaskan. Jadi kita memang kenapa menunggu hasil polis, ya memang sebenarnya yang berhak untuk memutuskan. Selama ini kan permasalahan mereka itu adalah uang kalau sudah dikasih ke Agus, ya sudah, Agus mau pakai apa aja suka-suka. Artinya dengan adanya polis ini mematahkan omongan itu. Bahwa donatur seberapa besar sih yang memberikan, memang benar-benar mau Agus pakai buat apa saja boleh. Lalu seberapa besar sih pihak-pihak yang justru ingin bahwa Agus digunakan itu untuk pengobatan mata, begitu kan? Lalu ada seberapa besar sih yang ternyata ketika diberikan adanya permasalahan ini, udah deh mending nggak usah kasih ke Agus kan begitu. Jadi kita kembalikan lagi murni kepada para donatur karena mereka yang berhak begitu. Kalau aku lebih serahkan ke donatur ya, itu kan semua hak donatur karena itu adalah uang mereka. Dan kalau aku pribadi, aku mengopen di yayasan itu untuk peruntukannya memang untuk pengobatan, tapi kita kembalikan lagi semua ke donatur tersebut. Konsepnya begini, kita pada saat Novi ke podcastnya Densu mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Agus ya mengalami kekerasan dengan penyiraman air keras itu kan kisahnya dijual ke publik, kisahnya diberikan kepada publik, sehingga itu sudah menjadi tujuan. Ada kesepakatan non verbal, yang mana kesepakatan tersebut ketika mereka transfer artinya tujuannya untuk pengobatan mata. Tidak akan mungkin mereka sudah jelas dengar cerita bahwa ada penyiraman air keras, pengobatan mata dan lain-lain, ini untuk biaya rumahnya Agus, nggak ada itu seperti itu. Sehingga karena ada hal itu, kita kembalikan lagi kepada donatur. Kalau uangnya belum dipakai pengobatan mata, maka hak untuk menentukan uang tersebut arahnya kemana ada di donatur. Gitu. Bukan di kita juga, bukan dari pihak yayasan juga gitu. Saya ini udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul gak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Novi, kamu kasih aja, gak usah malu kalah, udah KO aja sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no, dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta. Semoga kalian semua masuk neraka.